Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia Besari, NIM 4003036250002, kelas VTRA, Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ciri-ciri Agama Samawi dan Agama Ardi sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen Pak Muhammad Glia Ulami. Sebelum masuk ke materi, saya akan bahas mengenai makna agama terlebih dahulu. Kata agama seringkali kita dengar, kita ucapkan, dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata agama sudah tidak lagi asing dalam lingkungan masyarakat. Tanpa perlu dijelaskan lagi, masyarakat sudah mengetahui makna dari kata agama tersebut. Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A berarti tidak, gama berarti kacau. Jika digabungkan, kata agama berarti tidak kacau atau teratur. Apabila ditinjau dari bahasa Arab, kata agama berasal dari kata al-din, yang artinya mengatur, menguasai, taat, atau tunduk. Agama secara bahasa menggambarkan suatu ikatan atau hubungan antara dua pihak yang wajib dipatuhi dan berasal dari sumber yang diyakini lebih tinggi dari manusia. Agama merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan kepada agama sama seperti kebutuhan manusia kepada udara yang segar. Jadi, agama adalah suatu keharusan dan kemestian dalam kehidupan manusia. Kita selaku manusia tidak terlepas dari rasa harap dan cemas. Maka selama manusia tidak dilepaskan dari semua rasa itu, manusia memerlukan sesuatu yang dapat mengobati rasa cemas, serta membutuhkan tempat untuk menggantungkan harapannya pada yang dapat menjadi pengharap. Selama itu pula, manusia akan selalu membutuhkan sesuatu yang bernama Tuhan dan agama. Sebagai penentu sebuah agama dikatakan benar atau tidaknya, dapat dilihat dari sudut pandang tentang sumber agama itu sendiri. Apakah agama itu berasal dari hasil karya Tuhan, ataukah hasil karya ciptaan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Sebuah agama yang benar terdiri dari tiga unsur utama, antara lain bersumber dari Allah, adanya wahyu yang diturunkan, adanya nabi, serta penerima dan penyampai wahyu tersebut kepada umatnya. Maka, agama selain ciptaan Tuhan dikategorikan menjadi agama yang batil. Dengan demikian, agama dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu agama samawi dan agama ardi. Pengertian agama samawi dan agama ardi. Agama samawi yaitu agama yang berdasarkan wahyu Allah. Jadi, agama samawi adalah hasil konstruksi tentang agama yang diwahyukan Allah melalui nabi atau rasulnya. Misalnya agama Islam yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul di masa yang lalu dan yang masih asli. Pengertian agama samawi yaitu agama yang mendapatkan wahyu dari langit dan telah dibekukan wahyunya yang asli berupa kitab suci Al-Quran. Agama samawi adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Rasulnya, kemudian disebarkan ke umat manusia. Kedudukan agama Islam yang mendapatkan wahyu dari Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran di surat An-Najm 3-4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang kedua ada agama ardi. Pengertian agama ardi. Agama ardi artinya agama bumi, yaitu agama yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang kemudian dikembangkan berdasarkan budaya, daerah, dan pemikiran seseorang yang diterima secara menyeluruh, dan merupakan agama yang tumbuh dan berkembang di bumi. Kitab sucinya bukan berupa wahyu, melainkan hasil karya seorang tokoh agama yang bersangkutan. Setelah membahas tentang pengertian agama samawi dan agama ardi, kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri agama samawi dan agama ardi. Yang pertama, agama samawi. Agama samawi bersumber dari wahyu Allah, bukan hasil kreasi atau ciptaan manusia. Yang kedua, agama samawi mesti berasaskan tauhid atau monoteisme, meyakini Tuhan yang Maha Esa. Tauhid monoteisme merupakan fondasi agama-agama samawi, karena ajaran fundamental dan menjadi inti semua ajaran agama samawi adalah meyakini satu Tuhan atau monoteisme. Yang ketiga, agama samawi disampaikan oleh nabi atau rasul. Dalam konteks rasul, hanya berperan sebagai penyampai ajaran atau risalah itu sendiri. Keempat, agama samawi bersumber dari kitab suci.
yang kehadirannya beriringan dengan para rasul penyampai agama samawi. Kemudian yang kelima, keberadaan agama samawi dan ajarannya bersifat tetap meski dalam batas tertentu, tidak menutup adanya peran akal dan memberikan interpretasi atau ajaran khususnya yang masih bersifat global. Kemudian yang kedua, ciri-ciri agama Ardi. Yang pertama, konsep ketuhanannya tidak monoteis, bahkan tidak jelas. Yang kedua, tidak disampaikan oleh Rasul Allah sebagai utusan Tuhan. Yang ketiga, kitab sucinya tidak berdasarkan wahyu Tuhan. Keempat, dapat berubah dengan terjadinya perubahan masyarakat penganutnya. Kelima, kebenaran ajaran dasarnya tidak tahan kritik terhadap akal manusia. Dan yang keenam, sistem merasa dan berpikirnya sama dengan sistem merasa dan berpikir kehidupan masyarakat penganutnya. Setelah membahas ciri-ciri agama samawi dan agama Ardi, saya akan menjelaskan hubungan antara manusia, agama, dan Islam. Manusia, pada hakikatnya, pasti selalu membutuhkan agama. Agama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Agama akan membawa manusia menuju jalan yang benar. Agama sebagai rambu manusia untuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidaklah bisa hidup tanpa agama, karena selain menjadi pedoman, agama juga sebagai petunjuk kepada arah kebenaran. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, manusia harus bisa menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Karena substansi manusia terdiri dari jiwa raga. Jiwa memiliki ikatan yang kuat dengan kekuatan batin dan akan membawa manusia pada ketenangan, dan tentunya akan memberikan ketenangan pada dalam jiwa manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati merasa tenang, karena Allah menjadi pengobat segala kecemasan dan stres yang kita alami. Kita pastinya selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan dalam situasi dan kondisi apapun. Bagaimana tidak? Manusia tidak butuh Tuhan. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia tidak akan memiliki daya dan kekuatan. Tidak ada satu orang di dunia ini yang bisa menjamin hidup kita hingga esok hari. Manusia tidak memiliki jaminan apapun tentang kehidupan yang dijalani dan tentang bagaimana kehidupan kelaknya, karena jaminan hidup kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya tidak mungkin ada sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta bumi dan seisinya, bahkan seluruh alam semesta ini. Mulai dari udara yang kita hirup setiap pagi, udara segar yang kita hirup setiap hari adalah nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat dilihat pada ciri-ciri agama samawi dan agama Ardi adalah mengelompokkan agama berdasarkan samawi atau Ardi menampilkan gambaran yang seram tentang ajaran agama, terutama pada gagasan keesaan Tuhan. Karena jika dilihat dari keunggulan kemurnian gagasan keesaan Tuhan, suatu agama, maka Yahudi dan Nasrani sudah tidak bisa lagi disebut sebagai agama yang mempertahankan kemurnian keesaan Tuhan. Dengan begitu, hanya Islam saja yang dikategorikan sebagai agama samawi. Sekian presentasi dari makalah saya yang berjudul Ciri-ciri Agama Samawi dan Agama Ardi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bisa menambah wawasan bagi diri saya sendiri. Selain itu, bisa menjadi manfaat untuk orang yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.